Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Saudara seru kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tema kita kali ini adalah tafsir Al-Quran surat Al-Waqi'ah, mulai dari ayat 13 hingga ayat yang ke-26-nya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thullatum minal awwalin. Thullah artinya segolongan besar orang-orang yang masuk surga, yang mendapatkan kenikmatan yang paling nikmat di antara kenikmatan para ahli surga yang lainnya. Itu orang-orang yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah, yang paling terdepan dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya. Sehingga kenikmatan di surganya adalah jauh lebih tinggi dibanding dengan kenikmatan yang didapatkan oleh penghuni surga yang lainnya. Mereka itu, kata Allah, minal awwalin, dari orang-orang terdahulu. Dalam hal ini ada khilaf di antara ahli tafsir. Siapakah orang-orang yang terdahulu yang dimaksudkan? Apakah umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ataukah umat beliau itu sendiri dari kalangan para sahabat Nabi yang mulia, baik kaum muhajirin maupun kaum ansar? Tentu yang mengatakan bahwa al-awwalin, orang-orang yang terdahulu yang dimaksud adalah orang-orang sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, dan ini dinyatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, pendapat ini adalah pendapat yang kurang kuat atau yang lemah. Namun pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa orang-orang terdahulu yang dimaksud adalah dari umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu para sahabat Nabi yang mulia, kaum muhajirin dan kaum ansar, yang sehingga Nabi pernah bersabda di dalam hadis yang sahih, beliau katakan, khairul quruni qarni, thumma ladzina yalunahum, thumma ladzina yalunahum. Khairul qurun, sebaik-baik generasi, kata beliau, adalah qarni, generasi yang hidup sezaman denganku, yaitu zamannya para sahabat yang mulia, kaum muhajirin dan kaum ansar. Kemudian tsummaladzina yalunahum, kemudian orang-orang berikutnya, yaitu para tabi'in. Tsummaladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang berikutnya lagi, yaitu atba'ut tabi'in. Nah, 3 generasi inilah generasi yang terbaik yang Nabi kita SAW merekomendasikan untuk agar supaya kita yang datang di kemudian ini meneladani, mengikuti dan mencontoh generasi yang terbaik tersebut. Itulah yang kuat pendapatnya. Ini kembali bahwa orang-orang terdahulu di sini adalah terdahulu dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tahu ya, tidak bisa kemuliaannya ditandingi oleh siapapun, baik oleh umat-umat terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, ataupun umat-umat yang datang di kemudian sampai hari kiamat.
kemuliaan para sahabat Nabi tidak bisa ditandingi. Bahkan Allah sendiri yang menyatakan bahwasanya kuntum khaira ummah. Kalian wahai para sahabat Nabi adalah sebaik-baik umat atau umat yang terbaik yang pernah dilahirkan ke dunia ini. Artinya tidak ada yang melebihi kebaikan dan kemuliaan para sahabat Nabi yang semoga Allah selalu meridhai mereka radhiyallahu anhum. Wa qalilum minal akhirin, dan sedikit dan golongan sedikit dari orang-orang yang akhir yang datang kemudian sampai akhir zaman. Artinya orang-orang hebat di akhir zaman yang kemudian dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi bersama para sahabat Nabi yang mulia adalah sedikit banget jumlahnya. Akan tapi dikala turun ayat ini, para sahabat Nabi yang mulia merasa berkeberatan ya, apabila sebagian besar hanya orang-orang terdahulu, sementara sebagian kecil orang-orang yang kemudian. Maka kemudian Allah turunkan masih juga di surat Al-Waqiah ayat 39 dan 40-nya, Thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang-orang yang datang kemudian. Artinya ayat ini yang mengatakan thullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin, segolongan besar dari orang-orang terdahulu dan sedikit dari orang-orang yang datang kemudian, orang-orang yang akhir, ini dimansukh hukumnya dengan ayat di surat Al-Waqiah ayat yang ke-39 hingga 40, thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Ya, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang-orang yang datang kemudian. Dan itulah yang Nabi kita SAW memohonkan kepada Allah agar yakni yang masuk surga yang begitu sangat nikmat di dalam surganya adalah yakni segolongan besar dari orang-orang terdahulu dan juga segolongan besar pula dari orang-orang yang datang kemudian. Bagaimana mereka? Ala sururim maudunah. Ala surur, mereka di atas dipan-dipan atau ranjang-ranjang yang maudunah, yang teranyam, terhiasi dengan hiasan emas dan juga permata yang sangat indah. Muttaqiina, mereka bertelekan alaiha, atasnya, atas dipan-dipan tersebut, mutaqabilin, mereka saling berhadapan satu dengan yang lain, saling ngobrol, bercengkerama, dan ini yakni menambah kebahagiaan di atas kebahagiaan manakala mereka sesama penghuni surga saling berhadapan untuk berbincang-bincang dengan penuh kebahagiaan sesama mereka. Ditambah lagi, yatufu alaihim, berkeliling kepada mereka wildanun, yaitu anak-anak kecil pelayan surga yang mukhalladun, dikekalkan, artinya mereka tidak akan tumbuh berkembang menjadi besar, menjadi dewasa atau menjadi tua, tidak. Tapi mereka kekal, yakni tetap
yakni menjadi anak-anak pelayan surga. Itu yang dimaksudkan wildanun mukhalladun, yang mereka itu sangat indah bagaikan mutiara yang bertebaran, sangat menyenangkan untuk dilihat oleh para ahli surga. Mereka anak-anak pelayan ahli surga itu. Bi aqwabin wa abariq, mereka datang dengan atau mereka berkeliling terhadap ahli surga, para ahli surga itu dengan membawa akwab, yaitu eh, gelas-gelas yang tidak ada pegangannya, dalam arti yakni gelas biasa, wa abariq, dan juga ceret-ceret atau teko-teko yang semuanya terbikin dari emas yang sangat indah. Wa ka'sin, begitu juga gelas-gelas yang sangat indah, semuanya mimma'in, dari mata air yang berasal dari mata air sungai Khamar atau arak. Namun jangan kita bayangkan arak di surga itu seperti arak dunia yang memabukkan dan membuat kepala pusing, ya, bahkan memicu untuk yakni mempercepat kencing, dan pula yakni dampak-dampak negatif yang lainnya. Arak di surga tidaklah seperti itu. Maka Allah katakan la yusaddauna anha, la yusaddaun, mereka tidak terkena pusing atau sakit kepala, ya, manakala meminum mata air khamar tersebut, meminum arak tersebut. Bahkan rasanya amat sangat lezat dan menyenangkan bagi penghuni surga. Ditambah lagi wala yungzifun, dan mereka pun tidak mabuk sebagaimana orang-orang di dunia manakala meminum arak khamar, maka pasti mereka itu mabuk dan kepalanya pusing. Di surga tidak demikian, kata Allah. Arak surga sangat lezat, tidak memabukkan dan tidak membuat kepala pusing. Ditambah lagi wafakihatin, dan jenis buah-buahan yang begitu banyak, mimma yatakhayyarun, dari apa yang mereka memilih sebelum memakannya. Luar biasa. Kenikmatan ahli surga, diberi buah-buahan yang beraneka macam dan mereka bebas untuk memilih mana yang mereka suka. Tidak seperti di dunia, ya, kita makan buah-buahan apa adanya. Itu pun alhamdulillah bisa makan buah-buahan. Di surga luar biasa. Mereka didatangkan buah-buahan yang begitu banyak jenis dan macamnya, dan mereka bebas memilih mana yang mereka suka. Ditambah lagi walahmi tairin, dan juga daging burung, mimma yashtahun, dari apa yang mereka sangat suka dan selera. Betapa lezatnya daging burung yang ada di dalam surga. Betapa membahagiakannya daging-daging burung tersebut untuk dimakan oleh para penghuni surga yang luar biasa lezat dan nikmatnya. Daging burung yang ada di dunia pun, ya, tentunya bagi kita begitu sangat enak untuk dimakan dibanding dengan daging-daging yang lain, terlebih kalau daging burung surga yang ada.
Ditambah lagi wahurun ain, dan juga para bidadari pendamping hidup istri-istri mereka, para ahli surga. Satu orang dinikahkan dengan 70 orang bidadari, ditambah lagi 2 orang dari Bani Adam, manusia yang beriman yang menjadi penghuni surganya. Dan 2 orang Bani Adam ini jauh lebih cantik daripada bidadari yang ada. Luar biasa kebahagiaan bagi para penghuni surga. Orang-orang yang hebat dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah, yang berlomba dalam kebaikan. Mereka orang yang semangat melakukan amal-amal kebajikan dan ketaatan kepada Allah. Itulah yang Allah akan memberikan balasan untuk mereka. Ada minuman, ada gelasnya, ada tekoknya, duduk di dipan yang berhiaskan emas dan permata. Ya, mereka asyik ngobrol berhadap-hadapan satu dengan yang lain, didampingi oleh para bidadari. Kemudian ada pelayan surga, ya, yang sangat indah bagaikan mutiara yang berterbangan dan bertebaran. Mereka anak-anak kecil pelayan surga tersebut yang tetap kecil, tidak berubah. Mereka sambil minum arak yang sangat lezat, tidak memabukkan dan tidak membuat pusing kepala. Ada buah-buahan yang banyak macamnya, mereka tinggal memilihnya. Bahkan daging burung pun yang mereka amat sangat suka. Sungguh kenikmatan yang luar biasa. Makanya kemudian Allah katakan, ka'amthalil lu'lu'in. Ya, ka'amthalil lu'lu'il maknun. Ka'amthalil lu'lu', seperti layaknya para bidadari itu adalah lu'lu', yaitu mutiara. Bahkan di ayat yang lain, bayadun maknun, ya, bagaikan telur, ya, yang terjaga. Ya, ini menunjukkan warna kulitnya sangat putih, bersih, ya, sangat cantik, jelita, bagaikan mutiara yang indah. Yang al-maknun artinya yang terjaga kemurniannya dan keasliannya, tidak dikotori, tidak pernah dipegang-pegang oleh siapapun yang mengotorinya, yang mencemarinya. Tapi betul-betul murni, asli, maknun, yakni terjaga keasliannya, kemurniannya, kebersihannya, kesuciannya. Itulah para bidadari surga. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dengan sebab apa yang dulu mereka waktu di dunia kerjakan di dunia, dari amal-amal soleh dan ketaatan yang mereka sangat bersemangat dan berlomba dalam kebaikan. La yasma'una fiha, mereka tidak mendengar di dalam surga tersebut lahwan. Apa? Lahwan. Lahwan artinya yang perkataan yang sia-sia, wa ta'siman wala ta'siman, dan tidak pula perkataan yang mengandung dosa, perkataan yang buruk. Semua yang mereka dengar adalah kata-kata yang indah, kata-kata yang menyenangkan, ya. Illa qilan, kecuali dikatakan salamang salama, yaitu selamat. Artinya ucapan selamat bagi mereka yang sangat menyenangkan. Demikian wallahu ta'ala alam. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 94,3 FM Kita Radio.